Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayujita Tamher dengan NIM 201300151 kelas A. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal yang berkaitan dengan penelitian saya dengan judul pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan lifosis atau lipatan metamorfosis untuk menumbuhkan kemampuan pemahaman konsep IPA. Untuk analisis jurnal yang pertama dari peneliti Eka Hani Widyasari dengan judul Lingkup Perkembangan Motorik Halus dalam Melipat pada Anak Kelompok Bermain di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta pada tahun 2016. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 85,03% anak dapat melipat kertas dan 82,16% anak lancar melipat kertas. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian lingkup perkembangan motorik halus di KB Umbul Harjo dalam kategori sangat baik. Kemudian untuk analisis jurnal yang kedua dari peneliti Agrita Putri Nadia dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Origami pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan Siswa di SDN 1 Werguwetan Kudus pada tahun 2017. Kemudian untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil validasi dan ahli materi dan ahli media pembelajaran seni origami 3 dimensi mendapat kriteria sangat layak, sehingga sudah layak digunakan untuk pembelajaran SBK kelas 4 SDN 1 Werguwetan Kudus. Selanjutnya untuk analisis jurnal yang ketiga dari peneliti Siti Badriah, Nansia Milatus, Zia Rihadatul Aish, dan Sevia Ayu Lestari dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kertas Lipat pada materi 2 dimensi seni budaya kelas 2 SD pada tahun 2021. Kemudian untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media kertas lipat dalam pembelajaran seni 2 dimensi pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan atau SBK sangat efektif karena memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut dan pembelajaran menggunakan media ini sangat menyenangkan. Kemudian untuk analisis jurnal yang keempat, dari peneliti Konik Naimah dan El Wahda dengan judul Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Seni Melipat Kertas atau Origami di kelompok A, RA Tunas Harapan Sukolilo Jiwan Madiun pada tahun 2022. Kemudian untuk hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa melipat kertas dapat mengembangkan kreativitas anak pada anak di RA Tunas Harapan Sukolilo Jiwan Madiun. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya perkembangan kreativitas anak dari sebelum tindakan sampai observasi kedua, yaitu sebelum tindakan 5%, observasi pertama 30%, dan observasi kedua 85%. Kemudian untuk analisis jurnal yang kelima dari peneliti Ega Oktari, Aunur Rahman, dan Dian Miranda dengan judul Pemanfaatan Kertas Origami sebagai Media Pembelajaran dalam Mengembangkan Kreativitas pada Anak Usia 5-6 tahun pada tahun 2022. Kemudian untuk hasil penelitian, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tentang pemanfaatan kertas origami sebagai media pembelajaran dalam mengembangkan kreativitas anak usia 5-6 tahun di RA Baitul Jum'ah. Maka dapat diambil kesimpulan secara umum bahwa pemanfaatan kertas origami sebagai media pembelajaran dalam pengembangan kreativitas anak TK RA Baitul Jum'ah dari segi perencanaan dan pelaksanaan sudah sangat baik, tetapi perkembangan kreativitas anak sebagian masih belum muncul. Hal ini terlihat dari anak belum bisa mengembangkan dari contoh yang diberikan guru pada saat kegiatan melipat, dan anak lebih fokus pada contoh yang diberikan guru saja. Guru juga tidak memfasilitasi media yang lain agar dapat merangsang kreativitas anak.
Kemudian untuk sintesis, kelima artikel di atas menggunakan jenis penelitian yang berbeda-beda, yaitu diantaranya ada jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, metode pengembangan ADI, dan jenis penelitian dan pengembangan atau R&D, atau Research and Development. Selanjutnya pada model penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan model ADI yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu analisis, design, development, implementation, and evaluation. Kemudian model yang kedua yaitu mengacu pada model penelitian survei. Model penelitian survei merupakan model penelitian yang paling baik guna memperoleh dan mengumpulkan data asli atau original data untuk mendeskripsikan keadaan populasi. Kemudian data-data yang diperoleh akan menggunakan angka-angka yang kemudian akan dianalisis seberapa besar lingkup perkembangan motorik halus dalam melipat sehingga dapat diketahui mengenai lingkup perkembangan motorik halus dalam melipat pada usia kelompok bermain. Selanjutnya perbedaan kelima artikel di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama pada jurnal yang ditulis oleh Eka Kinan Widyasari dengan judul Lingkup Perkembangan Motorik Halus dalam Melipat pada Anak Kelompok Bermain di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Dari hasil penelitian artikel ini dapat disimpulkan bahwa artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan motorik halus anak yang dilihat dari keberhasilan dalam melipat kertas. Sedangkan pada penelitian saya berfokus pada keefektifan materi yang ada dalam media yang saya kembangkan. Adapun perbedaan lain yang saya temukan adalah metode yang digunakan dan maupun model yang digunakan. Kemudian pada artikel kedua yang ditulis oleh Agrita Putri Nadia dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Origami pada Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan di SDN 1 UNRI Wetan Kudus. Pada penelitian ini jelas berfokus pada media yang dikembangkan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian R&D atau Research and Development, yang mana sudah jelas bahwa penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang saya lakukan. Sama-sama berfokus pada media yang dikembangkan, kemudian metode yang digunakan juga sama, yaitu R&D atau Research and Development. Selanjutnya artikel yang ketiga yang ditulis oleh Siti Badriah, Nansia Milatus, Zia Rihadatul Aish, dan Sevia Ayu Lestari dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kertas Lipat pada Materi 2 Dimensi Seni Budaya Kelas 2 SD. Dalam artikel ini juga sama halnya dengan yang sebelumnya, yakni sama-sama berfokus pada media yang dikembangkan. Penelitian ini juga merupakan penelitian pengembangan yang sama halnya dengan penelitian yang saya lakukan, akan tetapi penelitian pengembangan ini menggunakan metode ADI. Selanjutnya, artikel keempat yang ditulis oleh Konik Naima dan El Wahda dengan judul Mengembangkan Kreativitas Anak Melalui Seni Melipat atau Origami di kelompok A RA Tunas Harapan Sukolilo Jiwan Madiun. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak melalui seni melipat kertas. Beda halnya dengan penelitian yang saya lakukan, yang mana penelitian saya berfokus pada keefektifan materi dalam media yang saya kembangkan, bukan untuk mengembangkan kreativitas anak. Adapun perbedaan lain yang saya temukan terdapat pada metode dan model yang digunakan. Selanjutnya artikel kelima yang ditulis oleh Ega Oktari, Aunur Rahman, dan Dia Miranda dengan judul Pemanfaatan Kertas Origami sebagai Media Pembelajaran dalam Mengembangkan Kreativitas pada Anak Usia 5-6 tahun. Sama halnya dengan dalam penelitian keempat, yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak melalui seni melipat kertas. Beda halnya dengan penelitian yang saya lakukan, yang mana penelitian saya berfokus pada keefektifan materi dan media yang saya kembangkan, bukan untuk mengembangkan kreativitas anak. Adapun perbedaan lain yang saya temukan terdapat pada metode dan model yang digunakan. Baik,
Sekian pemaparan hasil analisis jurnal yang saya lakukan yang berkaitan dengan penelitian saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.